Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Faiz Cahyadi dengan NIM A11 2021 13415. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari capstone keuangan hingga coding yang saya buat. Ada file main.doctor, di sini user void main menggunakan dengan asynchronous. Ada kelas main app, di sini title money tracker, terdapat builder dengan return media query. Selanjutnya, pada home di sini untuk mengarahkan outgate dengan layout untuk tampilan register dan login. Selanjutnya, untuk di sini terdapat library, terdapat folder screens, service, styles, utils, dan widget. Selanjutnya, untuk screens terdapat file dashboard. Di sini, dashboard di sini untuk menampilkan keseluruhan dari tampilan awal. Kemudian di sini objek state untuk dashboard. Pada kelas dashboard state, di sini tersedia variabel untuk menandakan status loading saat logout. Selanjutnya di sini current index. Di sini untuk menyimpan indeks halaman yang sedang aktif di bottom navigation. Kemudian di sini variabel page view list. Di sini list halaman yang akan ditampilkan, yaitu home screen dan transaction screen. Kemudian untuk UI dari dashboard, di sini menggunakan bottom navigation bar, di sini navbar. Kemudian untuk selected indeksnya, di sini current index dari variabel untuk menyimpan indeks halaman yang dipilih berdasarkan current index. Kemudian on destination selected, ini untuk callback saat destinasi dipilih untuk mengubah current index. Kemudian di sini pada bagian bodinya untuk menampilkan halaman yang sesuai dengan current index. Kemudian ada file home screen yang di dalam folder screens. Di sini kelas home screen terdapat variabel is logout loading untuk menandakan status loading saat logout. Kemudian untuk metode logout di sini loadingnya true setelah dijalankan. Kemudian await Firebase instant, di sini metode sign out. Selanjutnya navigator push replacement, di mana setelah sign out akan ke login view. Setelah itu loading false. Di sini terdapat variabel final user ID untuk mendapatkan user ID dari pengguna yang saat ini login dari Firebase out. Kemudian untuk layout, di sini berupa alert dialog, berupa show dialog dengan return alert dialog. Di sini untuk menambahkan transaksi form. Ada widget build-nya, di sini ada floating untuk menambahkan transaksi dari the dialog builder. Kemudian ini icon menambahkan. Selanjutnya ini appear, di sini dengan background dasarnya warna deep purple. Di sini teks statis. Kemudian icon button, di sini icon button untuk logout. Ya, ini untuk ditekan dan ini untuk icon. Selanjutnya untuk bodinya, di sini menggunakan single child scroll view. Di dalam single child scroll view ini untuk transaksi card dan hero card. Selanjutnya pada file login header, pada folder screen, di sini kelas untuk akses dan manipulasi form state berupa validasi dan submission yang terdapat variabel global final global key. Di sini kemudian final email controller untuk input teks dan password.
Kemudian far out service. Di sini akan menghubungkan ada out service. Selanjutnya ini loading untuk loading. Kemudian future void ini untuk submit form berupa asinkronus. Ada form key-nya ini current state untuk memvalidasi. Di sini loading true. Kemudian data terdapat email dan password. Di mana ini email controller text dan sama seperti password. Selanjutnya untuk mengakses dan memanipulasi form state berupa validasi dan submission terdapat variabel app validator. Untuk widget build di sini background color jika masuk ini untuk penyimpan file dari warna. Jadi keseluruhan warna. Ada body di sini padding dengan inset semuanya 25 form dengan form key di sini untuk validasi dan submission. Selanjutnya di sini teks login akun. Kemudian untuk teks form field-nya ini untuk menginput email dengan tipe keyboardnya berupa teks. Kemudian terdapat style label teks warna. Kemudian auto validate mode, di mana auto validate mode ini jika jika memenuhi maka akan tervalidasi. Selanjutnya text form field untuk password. Di sini keyboard type-nya sesuai teks. Kemudian sama seperti email, input email terdapat auto validate mode dan dekorasi. Di sini icon log dan untuk penyandian terdapat obscure text. Kemudian untuk button di sini unpress jika loading. Di sini submit form ada login di awal tadi. Kemudian is loading di sini center. Ini jika ini teks login. Selanjutnya teks button di sini. Ini untuk press di sini navigator yang akan mengarahkan ke sign up view. Selanjutnya ada create new akun jika belum memiliki akun. Untuk decoration di sini fill input dekorasinya fill color dengan warna seperti ini. Fieldnya true, label style dengan warna putih, label text di sini sebagai parameter. Kemudian border outline input border ini untuk desain bordernya, prefix icon. Di sini untuk warna icon. Kemudian pada file sign up header ada kelas sign up view state. Di sini terdapat text editing controller untuk masing-masing input fieldnya yang terdapat email, username, email, password, dan nomor telepon. Di sini final global key-nya untuk mengakses dan memanipulasi form state. Selanjutnya terdapat variabel out service dan is loading untuk mengelola proses autentikasi. Ada future void submit form. Di sini asynchronous ini untuk metode mengirim data pendaftaran ke out service. Di dalamnya terdapat
pengkondisian validasi form sebelum mengirim data. Dan data di sini untuk membuat objek dengan informasi yang diambil dari input field yang ada di Firebase. Kemudian untuk memanggil create user untuk membuat akun baru. Setelah itu, validasi input field pada app validator. Selanjutnya untuk widget build. Di dalamnya menggunakan row. Di bagian dalam row ini dapat mengambil sisa ruang yang tersedia. Menggunakan single child scroll view. Kemudian di sini untuk create new akun berupa teks. Kemudian text form field di sini untuk input username dengan style dan dengan style auto validate mode akan memvalidasi secara otomatis pada inputan teks, kemudian dekorasi username, kemudian text form field untuk email dengan input teks untuk email dengan style warna auto validate mode, decoration email, dan validator untuk validate email. Text form field untuk nomor telepon sama seperti sebelumnya, sama controller phone-nya untuk input. Di sini tipe keyboardnya dikhususkan untuk input nomor telepon, kemudian auto validate mode, decoration phone, dan validator validate phone number untuk kesesuaian nomor telepon. Text form field untuk password. Di sini controller untuk input password, tipe keyboardnya berupa teks, terdapat style, auto validate mode, decoration pada password dengan penyajian password obscure text, dan validator validate password. Kemudian untuk button di sini on press akan menuju jika sign up ini loading, jika tidak maka akan menuju ke submit form. Selanjutnya di sini is loading berupa teks status create akan membuat akun dari sign up. Kemudian text button di sini mengarahkan ke login view. Ada teks login. Ada dekorasi input decoration di sini fill color untuk style warna diisi fill true. Label style di sini untuk style warna. Kemudian label dari parameter string label. Border di sini untuk jenis border. Kemudian prefix icon di sini untuk warna dari iconnya. Ada transaction screen di dalam folder screen. Di sini kelas berupa di dalamnya variabel untuk menyimpan kategori transaksi yang dipilih. Ada var kategori di sini all. Kemudian var month year di sini untuk menyimpan bulan dan tahun yang sedang ditampilkan. Selanjutnya untuk inisialisasi variabel saat widget pertama kali dibuat, yang di dalamnya berisi waktu yang di set sekarang, kemudian di sini month year untuk mengambil bulan dan tahun yang saat ini di format sekarang dengan date format bulan dan tahun. Untuk widget build-nya di sini Apple
berupa teks ekspansif. Pada kolom pada teks ada widget navigasi untuk transaksi. Di dalamnya kolom, di sini widget untuk menampilkan timeline bulan. Timeline bulan di sini on year sama dengan value. Selanjutnya untuk widget kategori list untuk menampilkan daftar kategori transaksi. Selanjutnya untuk filter tab, filter untuk history transaksi di sini ada file type tabber, ada class type tabber yang di dalamnya terdapat parameter kategori dan month year. Selanjutnya ada file out service folder, ada folder service di dalamnya terdapat file ini dan file database. Di out service di sini terdapat kelas yang di dalamnya terdapat metode create user untuk membuat akun baru berdasarkan data yang diberikan. Kemudian ini untuk membuat user baru menggunakan email dan password. Selanjutnya untuk menambahkan data user ke database gunakan with db.add user dengan parameter data dan konteks. Ada navigasi ke dashboard setelah berhasil dibuat ini akan mengarahkan ke dashboard. Jika error, ini salah saat membuat akun, maka sign up gagal. Kemudian untuk metode login di sini untuk metode login di sini memasukkan user yang baru setelah mendaftar tadi menggunakan email dan password. Kemudian pada login akan masuk ke dashboard. Jika error maka akan memunculkan alert dialog login error. Kemudian pada file database di sini ini untuk interaksi database dengan Firestore. Di dalamnya terdapat objek user yang merepresentasikan collection users, di mana collection reference dengan nama users. Di sini Firebase Firestore menginstance collection dengan tipe users. Selanjutnya feature void add users dengan asynchronous. Di sini untuk menambahkan data pengguna ke Firestore menggunakan user ID sebagai dokumen. Di dalamnya dokumen user ID di-set melalui data, kemudian nilainya di print, user ditambahkan. Dan jika catch error ini akan menampilkan dialog alert jika terjadi error saat menambahkan data pengguna. Selanjutnya pada folder styles di sini styles untuk menyimpan seluruh warna background, fill color, label text dan warna icon. Pada folder utils terdapat app validator dan icon list. App validator di sini untuk handling ada sign up dan login. Di sini valid untuk memvalidasi username. Jika kosong maka di sini untuk memvalidasinya maka ada perintah untuk mengisi username. Kemudian untuk memvalidasi email, jika email tersebut kosong maka akan ada perintah untuk mengisi email dengan persyaratan email di sini seperti email at gmail.com seperti itu di sini. Kemudian jika emailnya tidak sesuai maka terdapat tulisan untuk memasukkan email yang valid. Selanjutnya di sini untuk memvalidasi nomor telepon. Jika pada input teks controllernya di sini kosong, maka akan terdapat tulisan untuk mengisi nomor telepon. Dengan
panjang nomor telepon kurang dari 10, maka terdapat alert bahwa minim nomor telepon berupa 10 digit. Kemudian untuk memvalidasi password, di sini jika kosong, maka akan diberikan peringatan untuk password diisi pada input teks dengan minim dengan minim password berjumlah 6. Jika kurang, maka akan terdapat tulisan password minimal minimal 6 digit. Kemudian untuk is empty check di sini tidak, jika kosong maka akan diisi detail. Selanjutnya untuk icon list, di dalamnya ini untuk database untuk icon kategori berupa list, map, string of dynamic. Di sini terdapat gas filling untuk dengan ikonnya berupa seperti pom bensin, grocery seperti belanja, milk di sini seperti gelas mug. Kemudian icon kategori internet di sini wifi, gaming, gamepad, buku, juga buku, makanan. Ini memang food. Kemudian icon kategori drink berupa gelas, home. Di sini sama home untuk education, graduation cap, dan lainnya. Di sini seperti icon logo belanja. Kemudian icon data di sini untuk kategori di mana nama dan juga ikonnya. Selanjutnya pada folder widgets di sini terdapat file add transaction form. Di sini untuk menambahkan transaksi. Kemudian di dalamnya terdapat final global key untuk memanipulasi step form. Di bawahnya terdapat variabel untuk menyimpan jenis transaksi pada tipe di sini. Kemudian untuk kategori untuk icon dan status loading. Selanjutnya untuk validasi input field-nya menggunakan add validator. Untuk input fields-nya menggunakan di sini variabel amount edit controller dan title edit controller. Selanjutnya ada variabel object UID untuk membuat ID unik. Kemudian feature void submit form di sini untuk mengirim submit form ke Firestore. Untuk feature void submit form di sini untuk mengirim submit form ke Firestore. Di sini final users untuk mendapatkan objek user yang sedang login dari Firebase Auth ke current user. Kemudian di sini timestamp dengan format datetime now dengan untuk waktu saat ini. Kemudian selanjutnya variabel amount di sini dari inputan teks diubah ke integer untuk mendapatkan nilai dari input amount. Kemudian untuk tanggal di sini diformat untuk tanggal sekarang. Selanjutnya di sini var ID untuk membuat ID unik pada transaksi. Di sini baris string monjer di sini dengan format bulan dan tahun dan format tanggal saat ini. Selanjutnya di bawahnya user doc ini untuk mendapat dokumen user dari Firebase berupa users, kemudian ID, dan di sini untuk perintah mendapatkan dokumen. Selanjutnya di sini terdapat variabel integer untuk jumlah total penghasilan atau dari pemasukan dan pengeluaran.
total pemasukan dan total pengeluaran. Kemudian akumulasi nilai berdasarkan jenis transaksi di sini tipe income, maka jumlah amount di sini sama dengan amount bill. Kemudian income-nya bertambah, jika bukan maka remaining amount-nya di sini berkurang dan total pengeluaran di sini bertambah. Ada UID Firebase Firestore di sini untuk update nilai dari Firestore. Dengan mengupdate total keuangan, mengupdate total income, mengupdate total expense, dan waktu waktu dari transaksi yang dilakukan. Kemudian di sini data transaksi yang akan ditambahkan ke Firestore. Kemudian untuk menambahkan data transaksi ke Firestore, di sini dari collection users, dokumen user, kemudian collection transaction, dokumen ID dan mengambil data dan menambahkan data. Selanjutnya, untuk menutup form setelah selesai menambahkan di sini navigator, terdapat navigator. Kemudian widget widgetnya di sini menggunakan single child scroll view dengan kolom di sini cross axis alignment stretch. Di dalamnya ada text form field untuk input title, kemudian auto validate mode, validator jika inputan kosong. Kemudian di sini input decoration label teksnya title. Kemudian untuk text form fitnya untuk memasukkan jumlah jumlah nominal. Di sini tipe keyboardnya berupa angka. Kemudian di sini kategori dropdown-nya untuk memilih kategori icon list dari pemasukan ataupun pengeluaran. Kemudian dropdown untuk memilih jenis dari nominal tersebut yang akan dimasukkan ke dalam income ataupun expense atau pengeluaran. Kemudian untuk di sini untuk tombol di sini untuk menambahkan catatan transaksi. Kemudian beralih ke file outget di sini. Di dalamnya digunakan untuk menentukan tampilan yang akan ditampilkan berdasarkan status autentikasi pengguna. Menggunakan string builder yang dari Firebase Auth yang akan masuk ke login view ataupun dashboard. Kemudian kategori dropdown file di sini digunakan untuk menampilkan dropdown menu kategori transaksi. Di dalam kelasnya terdapat konstruktor berupa kategori tipe dan onChange, di mana kategori tipe ini untuk menyimpan tipe kategori. Kemudian final value change di sini untuk dipanggil ketika nilai dropdown-nya berubah. Kemudian add icons ini untuk mengakses database icon. Selanjutnya untuk widget build di sini menggunakan drop down button dengan value kategori tipe, terus kemudian petunjuk. Di sini teksnya dengan memilih kategori, kemudian di sini itemsnya ada icon, kemudian sebelah dari icon terdapat nama dari ikonis dengan penempatan menggunakan row dengan icon dan nama nama dari icon tersebut berupa list dengan bentuk list. Kemudian onChange ini digunakan ketika nilai dropdown-nya berubah. Selanjutnya ada file kategori list. Di dalam kelas di sini ada final value change
digunakan untuk callback yang dipanggil ketika nilai kategori dipilih. Di dalam kelasnya terdapat current kategori. Di sini untuk menyimpan kategori yang saat ini dipilih. Kemudian di sini terdapat list map string of dynamic untuk kategori list yang disimpan. Kemudian di sini scroll controller untuk mengontrol scroll pada list view. Kemudian untuk menambahkan kategori untuk semua filter, di sini ditampung add kategori dengan nama all dan di sini icon. Kemudian di sini untuk ini state-nya dipanggil saat objek state pertama kali dibuat. Kemudian untuk widget build-nya di sini menggunakan list view dengan controller scroll controller dengan item sepanjang kategori list, panjangnya kategori list, kemudian arah scrollnya secara horizontal. Kemudian item builder di sini data variabel berupa kategorinya index, kemudian gesture detector untuk memperbarui current kategorinya. Di sini current kategori nama dan untuk merubah datanya, merubah data nama. Di sini terdapat kontainer di dalamnya box decoration. Di sini current kategori untuk nama dan ini untuk warnanya. Ketika warnanya diklik, kemudian di sini terdapat icon dan juga warna saat dari list view-nya diklik. Kemudian di sini teks, di sini text style, kategori, nama, datanya nama dan juga di sini untuk warna. Kemudian beralih ke hero card. Di sini untuk menampilkan informasi saldo pengguna. Di dalamnya konstruktor dari hero card ini terdapat parameter user ID, di mana user ID ini menyimpan ID pengguna. Selanjutnya di dalam widget build-nya ini terdapat stream yang melakukan perubahan dokumen di Firestore. Kemudian build UI-nya ini berdasarkan snapshot dari stream. Di selanjutnya ini terdapat pengkondisian. Jika error ini akan menampilkan teks jika terjadi kesalahan. Jika dokumen tersebut tidak ada, maka akan menampilkan teks seperti berikut. Dan jika sedang loading, maka akan menampilkan teks loading jika stream menunggu data. Kemudian untuk mendapatkan data dari snapshot di sini data mendapatkan data berupa map string of dynamic. Kemudian widget cars-nya dengan data yang disimpan. Kemudian beralih ke widget cars yang tadi, ini untuk menampilkan saldo dan statistik pengguna. Di dalam cars di sini terdapat data untuk menyimpan data pengguna. Kemudian untuk UI-nya menggunakan kontainer. Pada teksnya di sini bertuliskan total balance dengan teksnya di sini dari Firebase Firestore-nya total jumlah uangnya. Kemudian ini untuk UI dari income dan expense-nya. Dan di sini row bagian pemasukan dan bagian pengeluaran. Dengan heading income dari karbuan yang tadi, dari karbuan di bawahnya ini, income dan jumlah amount-nya dari data
di Firebase Firestore. Dan juga untuk expense-nya, untuk pengeluarannya sama seperti income. Kemudian untuk aduan di sini untuk menampilkan pendapatan atau pengeluaran. Dengan parameter ada terdapat color untuk menyimpan background, heading, untuk menyimpan judul kartu, income atau expense. Kemudian jumlah pengeluaran ataupun jumlah pemasukan. Di sini bagian field query. Di bagian field query ini terdapat judul dan jumlahnya, jumlah total pemasukan ataupun total pengeluaran. Dan di sini di dalamnya terdapat logo income, logo ikonnya panah ke atas dan expense panahnya ke bawah. Ada bagian navbar header di sini untuk menampilkan navigasi aplikasi. Di dalam kelasnya menyimpan indeks item navigasi yang dipilih dengan variabel final integer selected index. Kemudian untuk bagian value change di sini untuk menyimpan callback ketika navigasi dipilih. Di sini UI bar navigasinya ada bar navigasi di sini setelah icon maka navigation destination label dari ikonnya akan muncul. Kemudian di sini untuk navigasinya terdapat dua, yaitu home untuk dashboardnya dan di sini icon di sini untuk riwayat transaksi. Kemudian pada tab bar view di sini untuk menampilkan tab bar view yang berisi daftar transaksi berdasarkan income atau expense. Ada file ataupun ada transaksi riwayat transaksi di sini. Di dalamnya terdapat tab controller untuk income dan expense-nya. Kemudian di sini kategori dan year untuk tipe income dan expense. Kemudian masuk ke timeline month di sini untuk menampilkan list bulan pada history transaksi. Terdapat konstruktor dengan parameter di sini onChange yang merupakan fungsi yang akan dipanggil ketika bulan berubah. Kemudian pada kelas timeline month state di sini terdapat current month untuk menyimpan bulan saat ini yang dipilih. Kemudian pada list bulan ini untuk menyimpan daftar bulan yang akan ditampilkan. Kemudian scroll controller untuk mengontrol perilaku scrolling. Kemudian di sini instead di dalam terdapat date time, tanggal dan waktunya di format dalam waktu saat ini. Kemudian untuk di sini for list bulan dengan 12 bulan yang terhitung bulan saat ini ke 1 tahun sebelumnya dengan format bulan dan tahun. Kemudian untuk current month ini untuk di setting dengan bulan saat ini. Selanjutnya di sini fitur delay ini untuk menunggu beberapa detik sebelum menjalankan scroll to selected month. Di mana scroll selected month ini untuk menggulir ke bulan yang dipilih dengan menggunakan animasi. Selanjutnya untuk UI dari timeline month ini menggunakan list view builder dan di dalamnya terdapat gestur detektor, terdapat update current month dan mengambil fungsi onChange. Kemudian untuk menggulir ke bulan yang dipilih setelah mengubah current month. Kemudian terdapat kontainer. Di sini kontainer box decoration current month di sini sesuai indeksnya.
dengan warna, dan untuk border radius. Selanjutnya untuk transaction card di sini untuk menampilkan recent transaction. Di sini data berupa dynamic untuk menyimpan informasi transaksi. Kemudian di sini add icons-nya untuk menginstance dari kelas icon list yang menyediakan icon kategori. Kemudian di sini tanggalnya di-convert dari timestamp ke objek datetime. Kemudian format tanggal di sini hari, bulan, jam, dan menit dengan format tanggal, format formatnya dengan bentuk tanggal. Kemudian untuk UI recent transaction-nya, di sini terdapat di style untuk menetapkan jarak vertikal dan padding. Kemudian untuk kontainer di sini terdapat border radius income untuk income ataupun untuk expense dengan warna hijau ataupun merah. Kemudian untuk icon di sini untuk ada ini untuk mengambil icon kategori transaksi. Kemudian ada baris data tipe income ini untuk menetapkan warna icon sesuai jenis transaksinya. Kemudian bagian row di sini, bagian tengah dari list style berisi judul dan jumlah transaksi. Di sini judul, dan ini berdasarkan tipe termasuk income ataupun expense. Jika income di sini simbol tambah, kemudian jumlah 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 uangnya, dan bila pengeluaran di sini simbol pengurangan dan juga jumlah dari uang tersebut yang berkurang. Kemudian di bagian style di sini menunjukkan jika termasuk income, maka jumlah jumlah uang yang di sini akan berubah menjadi warna hijau, dan bila pengeluaran di sini akan berubah menjadi warna merah. Kemudian pada kolom di sini terdapat balance dan total dari uang, total dari keuangan yang telah dijumlahkan, baik itu jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Kemudian menampilkan tanggal transaksi yang sudah diformat. Pada file transaction list di dalam widget, di sini untuk menampilkan daftar transaksi pada antarmuka pengguna dengan parameter kategori, type, dan month year. Di sini user ID untuk mengambil ID pengguna yang sedang masuk. Kemudian terdapat query di sini untuk mendapatkan data transaksi dari Firestore berupa collection user, kemudian mendapatkan user ID, dan dari user tersebut masuk ke transaction dengan urutan timestamp-nya secara descending, kemudian tahun sama tahun dan tipenya sama. Di sini untuk kategorinya jika bukan all, maka kategori transaksi tersebut akan sesuai dengan transaksi yang tertentu saja. Kemudian untuk menangani status asinkronus dan mendapatkan data dari Firebase Firestore di sini menggunakan Feature Builder. Feature Builder di sini terdapat di dalamnya berupa snapshot. Jika terdapat error, maka akan menampilkan teks error. Jika di sini snapshot datanya, jika datanya sedang diimport akan menampilkan teks loading. Jika ini snapshotnya tidak ada data,
maka akan memunculkan teks transaksinya tidak ditemukan. Kemudian ini terdapat list view builder. Jika data transaksinya tersedia, maka terdapat list view builder untuk menampilkan daftar transaksi. Dari daftar transaksinya ini akan masuk ke transaction card-nya untuk merender setiap kartu. Kemudian beralih ke transaction card. Di sini untuk menampilkan daftar transaksi yang terbaru pada antarmuka pengguna. Di sini widget build dengan padding, kemudian ini transaksi recent transaction, dan dari di bawah recent transaction ini untuk di bawahnya terdapat recent transaction list untuk menampilkan daftar transaksi terbaru. Di sini untuk menampilkan daftar transaksi terbaru dari Firebase Firestore di navigasi home ada dashboard. Di sini user ID untuk mengambil ID yang sedang masuk, kemudian menggunakan stream builder untuk merubah data dari Firebase Firestore. Kemudian di sini terdapat snapshot. Jika terjadi error, maka akan memunculkan teks. Jika ini snapshotnya sedang loading data, akan memunculkan teks loading. Jika snapshotnya tidak ada, maka tidak ada transaksi yang ditemukan. Kemudian di sini transaksi yang ada, maka dibuat list view untuk menampilkan daftar transaksi menggunakan transaction card pada setiap transaksi. Di sini data sesuai panjangnya, dan list view-nya ini masuk ke transaction card dengan datanya di sini card data. Dengan card data berdasarkan indeks. Seperti berikut tampilan dari aplikasinya. Di sini untuk create new account, pada create new account di sini terdapat username, kemudian email. Di sini untuk input email, dan bila tidak sesuai di sini terdapat tulisan please enter valid email. Kemudian di sini untuk nomor telepon dengan minimum 10 digit. Kemudian untuk password. Bila tersebut sudah sesuai, maka kita buat password membuat akun. Nah, berikut tampilan dari halaman dashboardnya. Kemudian di sini klik kembali, dan di sini untuk login akun. Dimana untuk login sama. Kemudian login. Kemudian di sini untuk menambahkan menggunakan form title semisal. Kemudian di sini untuk kategorinya, dan di sini untuk pengeluaran. Kemudian untuk menambahkan, nah di sini minus, dan masuk ke dalam kategori pengeluaran. Kemudian untuk menambahkan lagi di sini. Kemudian untuk kategori di sini untuk lainnya, dan masuk ke dalam pemasukan. Kemudian akan masuk ke dalam income, dan dari total balance-nya ini akan berkurang dari income
dikurangi dari income dikurangi pengeluaran. Dan ini ini recent transaksinya berupa list view. Di sini dokumen dari total balance-nya. Ini untuk judul, di sini balance, dan ini waktu untuk transaksi dari income ataupun pengeluaran. Jadi untuk logo sesuai mengikuti dari pemasukan. Dan ini logo untuk expense. Kemudian di sini transaction untuk history dari transaksinya. Di sini berupa bulan dan di sini berupa kategori. Nah, di sini untuk item, tag, income, dan expense. Untuk bulan Januari, di sini jika sesuai kategori, maka ini income tidak ada dan expense terdapat riwayat transaksi. Dan bila di sini others, di sini tidak ada riwayat transaksi pengeluaran dan terdapat riwayat transaksi pemasukan. Di sini untuk finance. Bila ini ditambahkan, hmm, jika untuk membeli susu ya, untuk pengeluaran, maka di sini akan tersedia. Nah, di sini. Sekian dari capstone yang saya presentasikan. Bila ada kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.